Ya, ibu yang sudah biasa majelis ataupun tolabul ilmi, ini akan menjadi sebuah inspirasi. Ternyata lepas Idul Fitri itu kita itu tidak selalu bosan. Kasihan nanya nges lebaran ngaji teh bara rosen. Dapat panggil jeung ustaz eta keneh. Dan kita filosofinya adalah seperti bertemu dengan nasi. Walaupun nasi itu tiap hari kita ketemu, malahan bisa 3 kali, tapi begitu besok mau ketemu lagi dinanti lagi. Karena apa? Karena kuncinya adalah apa? Al-hajah, butuh. Kenapa ibu tidak bosan butuh? Suami kita kan yang kemarin, Bu ya. Ya, semua pada kemarin ceritanya. Dan hari ini juga itu ya. Lalu kira-kira besok yang mau ketemu yang mana? Ya itu juga. Kira-kira bosan tidak? Tidak, karena apa? Butuh. Bukan cinta lagi, butuh. Ari lope mah datos leungit urang ya. Tapi karena butuh itu selalu tidak bosan begitu. Yang minimal maaf ya, kalau kita punya suami batuk juga lumayan. Walaupun sudah tidak kerja, kemudian sudah batuk-batuk, minimal nanti kalau ada pencuri tidak jadi karena ada yang batuk di dalam. Nah itu pokoknya namanya. Jadi suatu waktu dibutuhkan. Saya juga sama, ibu juga sama ya. Kenapa? Karena yang paling pokok itu, ibu nanti berangkat lagi, habis dari sini ada kajian lagi, karena butuh kita kejar. Makanya tolabul ilmi itu bahasanya ataupun akar katanya 3. Tolamba. Nah, kenapa disebut tolabul? Ya, tolab itu kalau dalam bahasa kita mencari, lamun bahasa Sunda nyucuk. Nah, ternyata para ahli bahasa itu mendefinisikan tolabul ini itu adalah toknya adalah tordul jahli, yaitu apa? Mengurangi ketidaktahuan. Jadi saya selalu menyampaikan di mana-mana ibu-ibu, kalau ibu belajar, anak-anak kita sekolah bukan untuk pinter, tapi mengurangi ketidaktahuan. Ketidaktahuan kita itu selalu harus dikurangi dengan cara apa? Tolabul ilmi. Karena apa yang hari ini ibu bapak terima itu belum tentu diterima lagi pada waktu yang lain. Kenapa? Karena ketidaktahuan inilah yang akan membuat kita semangat untuk selalu mencari. Begitu. Ya, itu tordul jahli, begitu ya, mengurangi. Nah, kalau seandainya nanti kita ambil contoh, nanti ada orang punya, lalu dia belajar untuk dia pintar itu kan dibatas. Maksudnya adalah apa? Ada orang yang IQ-nya bagus tapi malas belajar, itu bisa bodoh. Ada orang yang IQ-nya pas-pasan tapi dia semangat belajar, itu bisa pintar. Makanya Rasul selalu mengajarkan doa ini adalah ini, Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Jadi sebetulnya penyakit manusia itu adalah apa? Malas. Ini kalau udah malas, mudah itu. Anak pintar juga kalau malas itu bisa bodoh. Dan anak yang bodoh kalau dia rajin itu bisa pintar. Itu cara memahaminya. Ibu maaf ya, ibu datang, bapak datang ke pengajian, apa semangatnya ada, itu luar biasa. Dan itu akan membuat IQ kita bertambah. Saya itu jadi maaf, saya tidak menyebut pintar, saya jadi bisa karena ada tuntutan dari jamaah tiap hari ngaji. Otomatis kan saya baca. Ya, jadi yang tadi malam saya baca sampaikan hari ini kan. Besok saya baca lagi, buat besok lagi. Begitu terus. Kenapa saya baca? Karena saya dituntut untuk selalu ada orang yang mendengarkan. Kabayang lamun ustaz ngapoe jeung jelema eta we terangkeun teh eta we terus eueuh ku anyar. Kan ibu ge ningali ustaz ge bosen atuh. Jeung ibu ge joge anu kamari deui gimana? Geus apa anu kamari ge. Akhirnya apa? Ya tidak ada tuntutan. Karena apa? Walaupun nasi juga sama, tetapi yang membuat beda adalah lauk pauk. Lauk pauknya. Kalau kemarin ibu makan dengan ceplok enog, nah hari ini dengan dadar enog. Nah besok dia naon, dia goreng enog. Nah, betul. Kalaupun dari enog yang sama, cuma beda nama kan begitu. Nah jadi intinya di sana. Jadi yang pertama tordul jahli, mengurangi ketidaktahuan. Ya alhamdulillah kita tambah ilmu, tambah pengetahuan, bertahap. Sampai saya tadi malam ada sebuah berita gitu kan, ada sebuah YouTube yang menampilkan tentang
fenomena manusia termiskin sedunia gitu kan. Mau kabayang ternyata maaf ya, negara-negara yang menurut kita itu negara hebat, itu ternyata begitu lihat orang lagi menampilkan fenomena yang terjadinya itu lebih tidak bahagia dengan kita. Taiwan, Tokyo, Jepang, itu kemudian negara-negara yang menurut kita Korea itu orang-orang termiskinnya sampai itu lebih buruk dari kita. Kita bersyukur sebetulnya ada di Indonesia. Miskinnya di Indonesia mah moal aya usaha imah sakanang. Jadi itu mah sakanang aya seperti dikandangin anjing sama kucing. Itu jadi yang disebut kontrakan itu satu rumah begini lalu dikandang-kandang begitu. Itu ada satu negara yang begitu. Jadi ini rumah sebesar ini ya. Lalu kalau ibu bapak mau ngontrak itu dikandangin bu pakai kawat. Dan dia masuk nanti ke kandangnya. Itu satu kontrakan itu. Di urang mau tega nu ngontrak di kandangan gitu. Kos kucing nya. Sagoreng-gorengnya kontrakan di urang mah misah. Yang sama itu kan toiletnya saja. Maaf ya, di sana toilet dengan dapur itu sampai bersatu itu. Ini toiletnya di sana. Orang BAB sambil orang masak di sini. Itu sampai begitu. Yang menurut kita itu negara yang tidak mungkin akan terjadi seperti itu. Makanya kita bersyukur kepada Allah karena itu. Alhamdulillah, ibu masih bisa duduk di pengajian dengan tumaninah begini. Itu luar biasa. Orang jangankan untuk ngaji, pengajian aja nggak ada. Mohon pengajian gitu ayah. Kalau kita ke daerah-daerah bukan saja di luar negeri, sampai ada berita ya, ada YouTube yang viral bagaimana orang Papua yang di pedalaman ketemu nasi saja itu sudah untung katanya. Nah itu ya bukan apa, artinya kita bersyukur luar biasa. Sampai kalau ada orang ke sana bawa mie itu satu dus itu enggak 2 menit tuh, 1 menit habis karena mereka tidak tahu cara masaknya. Begitu ada mie dimakan aja begini dengan samarannya. Saking belum ataupun sampai tidak sampainya. Jadi yang kelihatan sejahtera itu sebetulnya kulit, dalamnya nggak tahu. Ya, ini ya saya sampaikan kembali. Wah, mudah-mudahan ini jadi ibrah bagi kita. Maksud saya adalah kita bersyukur luar biasa. Jadi yang pertama tohbul jahli, kurangi ketidaktahuan. Ya, kurangi. Tadi nama punya orang ge masak sop kaki tanya. Ngesopnya ukur samara teh pecin hunggul beureum guyah make gula. Ayeuna mah pan aya ilmu mana maharnya teu ukur pecin jeung guyah aya naon aya bumbu nu lain. Ti heula mah sop kaki teh sopna belah dieu kakina belah dieu. Nah ayeuna makan kakina dihijikeun. Karena dengan pengetahuan ilmu yang sangat luar biasa. Sampai saya main ke Lembang, itu ada tukang surabi, nepikeun ka aya 18 rupa rasa surabi. Bageula mah surabi teh hiji we. Nah, rasa oncom jeung original. Ayeuna mah 18, nepikeun karek meuli teh jadi lieur. Pak bade ieu, bade rasa ieu, bade rasa jadi lieur kieu cing teh. Coba lamun 2 rasa kan beresnya. Nah ini yang original tidak tanpa ini yang pakai oncom beres. Ieu makan 18. Kumaha tuh? Ieu hayang, masalahna duitna teu cukup. Ya akhirnya apa? Tundungna teu jadi we. Saking apa? Orang variasi dengan ilmu saja bisa seperti itu. Itu dengan ilmu itu seperti itu. Nah, jadi mengurangi ketidaktahuan. Yang kedua, lastul khauf. Orang belajar itu untuk apa? Dia itu menurunkan tingkat ketakutan hidup kan? Ibu kan belajar ini ketakutan itu berkurang. Sobian utara ngaji, kabayang yang harapan hidup ayeuna kumararahan ku ngaji mah tenang. Ibu pulang dari sini nggak apa-apa, urang mah masih bisa kene jajan cuanki 5.000 samangkok, caina we cing loba. Ya, coba kalau yang dia tidak punya pengatur yang dia itu ketakutan hidup nggak mau, kenapa jajannya nggak bisa di sembarangan tempat. Sampai saya kedatangan klien, dia tidak mau jajan di pinggir jalan, saking takutnya bahwa tempatnya itu dia kotor dan dia akan mengandung bakteri. Dia pikir nggak kaditu kadir mah mawa piring sorangan jeung gelas kan riweuh gitu. Loba kasieun nya punya gitu. Urang mah tinggal di tempat ngocokeun lagi hideungkeun bae. Sugan we tapi samara sakitu we. Coba lamun dipikiran ibu dugikeun ka iraha moal. Ya, sampai kapan kita mau makan? Urang mah alhamdulillah. Kenapa? Karena orang bertambah ilmu semakin kuat, semakin apa? Ketakutan hidup itu berkurang. Ya, lihat aja
Kalau kita semakin nambah ilmu, ketakutan hidup semakin berkurang, itu hasil ilmu. Itu hasil tolabul ilmi. Tapi kalau ibu ternyata ongkoh ngaji, ongkoh diajar, sekolah lalu bikin KS tilu, bikin ke tingkat profesor, tapi ternyata ketakutan hidup berlebih. Sampai bukan ayah profesor dugikan kaina, tinggal ditan kopi dugikan kaina, ali papangin jelma. Mohon dugikan kain, masih di kolam, gitu kan? Kalau ada tamu itu dia dari luar, tamunya dari luar, tinggal pakai ini aja katanya, pakai headset ngobrol begitu. Jadi sampai begitu, ketakutannya berlebih begitu. Udah alhamdulillah, itu hasil ilmu. Sok betul. Ayeuna harga marahal, da keur urang meunu ngaji mah keur daya rezekina. Da gampil Allah, lamun geus ku Allah dilirekeun rezekina maot jelema mah. Sapanjang hirup keneh aya keneh rezekina. Itu ketakutan ini berkurang. Kamari aya YouTube selebritis boga sepatu 2000 pasang. Sukunangan 2 udah coba. Sesana nu mana? Coba itu 2000 pasang dia itu sampai digantungkan di dia sampai dia lemarinya untuk simpan sepatunya 2000 pasang dia. Hampir semua sepatu yang baru dia beli. Ngejajar gitu. Ada keur di kamera teu make senal-senal acan. Bukan tidak boleh, tapi kan kalau hanya sekedar begitu buat apa? Ya, 2000 pasang sukungan 2 coba. Dari mana dipakai dengan 2 ngan sapasang leuwihna kumaha? Berarti lamun make hiji teh 1888 pasang ngahulang kan? Tapi dia bangga karena apa? Oh, saya ini baru pulang dari New Zealand, saya baru pulang dari Italia, ada sepatu baru saya beli, ada sepatu. Oh, jadi gitu hirupna teh. Urang mah alhamdulillahnya punya sakapeung rek ngaji teh senang butut bisik pahili jeung layar. Iya. Kawan halus na sepatu teh naon sok leungit geuning nu butut ngalah balik nu anyar gitu. Nah, karena itu. Jadi sampai ada di film ke urang simpulin dia lain teh meunang sok bae da artos anjeunna nya. Dan kita juga tidak menyebut orang, yang tidak boleh menyebut orang kan. Yang kusimpul diperhatoskeun, ieu kumaha ngahisabna di yaumul kiamah. Sukungan 2, sepatu 2000 sok coba. Ieu kumaha ngahisabna? Ya. Urang we punten budak nu gaduh 5. Sakapeung mah urang geus sieun dihisab. Ya urang gaduh selop 5, sakapeung sieun dihisab gitu. Tapi kita punya apa? Punya konsep. Dengan ngaji apa itu? Sepatu dan sendal itu kita pakai untuk pengajian, untuk talabul ilmi, untuk mendekatkan diri pada Allah. Karena engke teu berarti endang patarosana nabi Allah. Karena dipakai untuk kebaikan, ya. Sampai ada yang dia punya celana dalam yang harganya 15 juta. Disebutkan kemana jadi digantungkan atuh. Naon sababna urang tara digantungkan da 10.000 tilu. Ari anu 15 juta mah digantungkan. Anu digantungkan ya itu ada YouTube-nya sampai ya Allah ya lasim kuring nongkrong teh keur jadi ibro gitu nya. Ya bikin celana dalam 15 juta sih. Coba Bu, dah kanger kayaknya atuh. Sampai seperti itu. Artinya ini kunci bagi kita semuanya, ya. Jadi yang kedua, Ibu tausiah hirupnya. Mun budak geus rumah tangga kumaha engke gawe mah aya. Nang lamun loba kasieun engke bisi teu kakawinkeun. Nya da loba kasieun. Nang ulah kawin. Si anak ge can boga gawe. Tungtuna ngadaguan gawe eueuh, kawin teu gawe eueuh. Padahal geus dikawinkeun mangke ge gawe sorangan. Da begitu cara hidup mah. Naon margina punten Bu. Milikna lamun geus dina leungeun batur dan tangtu jadi rezekina. Nah, makanya bak yang ketiga, tolak itu bak yang ketiga apa? Bastur rezeki. Gitu. Dikitukeun sok talabul ilmi mah bastur rezeki. Kemarin si buku harus Ibu kasabaran dinten nyawalan genep deui Ustaz encan atuh. Tapi halus pintar jawabannya benar deui gitu. Nah, jadi ngarah teh era. Ya kan ari ngawalar dia mah acan usapan era ieu mah teu genep deui alhamdulillah. Mah era teh. Ya Ibu kayak gitu lamun anu naruh Ibu sabar izin nyawalan insyaallah genep deui gitu. Nah, jadi bastur rezeki. Ini rezeki kita. Insyaallah ini yang hari ini ditayangkan nanti di Risalah TV ya.
nanti hari apa nanti ada di FB, IG nanti ada disiarkan langsung, disiarkan rekod. Jadi begini Bu, tuh kita yapsu turiko anu tolabul ilmi mah tau tidak ringgina sok beda wae ayah we nya kadang-kadang mulih tidir teh kira ibu ti bumi mah teu bawa naon tidir rapal kira rapal dina leungeun teh ya lah nyanak acu nyanak gorengan nyanak tuangan nyanak cincau segala teh teu ka hati. Nah malahan mah aya jamaah Ustaz abdi mah lamun bade ngaos kupun lanceuk teh atuh eta mah cenah mama cenah can ngaji cenah cung ngaji tuh duit itu tah cenah keur jajana 2 juta plong mata anjeunna mah uang pengajian ge ngaji nah daya digeupelang ya jadi ini kita enak tuh asli saya kadang-kadang kita makan bareng ya di pinggir jalan bareng wih pangaosan deh doang naon bakso aya nu ieu nuang ieu di warteg di mana gitu nya warung nasi bareng ngariung anyari mate. Nah komo anu sehat mah anu lamun mayoran boran nu taramawana naon atuh sok sehat. Sehat naon margina sehat margi ayeuna teh teu ngamodal. Tapi lamun aya sesa sok dibawa. Nah, eta langkung sehat eta mah. Ya. Itu ya. Jadi yang sutur rizqa liman yasha. Nah, Ibu jangan berhenti kita tolabul ilmu. Kapanpun dan dimanapun, karena akan melahirkan 3. Yang pertama adalah apa? Yang pertama tordul ya, mengurangi ketidaktahuan, tambah pengetahuan kita. Yang kedua mengurangi rasa takut hidup kita, semakin tenang. Insya Allah. Munaya jamaah anu ayeuna punten, anu ayeuna teu aya hadir kamari kubagi teu damang atau napi pupus nyamung kene hate nyamung aslinya. Saya buka kelas lansia ya di pesantren holistik. Kemarin ada jamaah yang meninggal dunia. Pak Ustadz, tos pupus, beliau ngiringan lanjutan. Ini saya udah nyambung kan dia, ya Allah punya. Tapi dia tenanglah. Kenapa? Karena saya meninggal saat tersepengajian. Itu bilangnya begitu. Pak Ustadz, alhamdulillah katanya istri saya meninggal dan dia bilang katanya lagi enak, dan dia lagi apa? Lagi senang ngaji. Tersenyum, meninggalnya tersenyum, ya. Kan malaikat dugikeun ka urang masih kene di dia kan aya ngahampura dosa urang. Nah itu ya. Jadi Ibu nikmat itu. Kemudian apa? Rezeki kita teu hariwang pun. Urang alhamdulillah teh loba ka hariwang. Ibu ge tong saya maaf ya. Saya juga kena seunah kemari teu hariwang. Sakapeung tarang nyana artos dina saku teh sok poho. Di bumi teh sok hilap nyenak artos teh, tapi da anger alhamdulillah uih di pengajian mah aya we nu ngeupeula. Semua. Kenapa? Nya eta teh kita gitu lah. Kita kalaupun di jalan gerak, itu mobil Ustaz Ucu, jauh muka Ustaz dia senang. Ya abdi senang aya ieu, aya kue kering. Karena kue kering-kering. Ya, daripada kue basah teh aya kue kering. Kadang begitu Bu, itu yang saya tidak paham itu. Saya sampai ini tidak paham. Ini rezeki itu gimana gitu ya? Hebat sekali, luar biasa. Makanya kita akan jelaskan hari ini makna silaturahmi dalam perspektif Allah mengatur hidup kita seperti apa. Silaturahmi itu diambil dari 2 kalimat, silah dan rahim. Silah ini gini, Ibu bapak punya lidi ya. Lidinya 1. Kalau ada 5, itu kalau 1 itu tidak akan kuat. Nah, kemudian Ibu ikat yang lidi-lidi itu namanya silah. Silah itu mengikat yang tadinya cerai-berai. Ibu, bapak datang ke sini, ini namanya silah. Kenapa? Karena kan tadi bisa-bisa, betul kan? Yang dari Ciatel, yang dari mana, Padalarang, yang dari Rancaike. Kemudian semua yang datang di sini dari Sukajadi dihijikeun, jadi silah ngaran. Silah itu menyatukan sesuatu yang tadinya berpisah. Nah, maka kalau nanti ibu bapak di akhirat tidak punya amal atau amal kita kurang untuk masuk surga, maka kita boleh tawasul.
Kemana siapa? Kepada orang yang amalnya lebih banyak. Dan amal yang paling hebat adalah Rasul. Maka kita boleh minta tawasul dan lewat atau lewat apa? Lewat syafaat Nabi. Kenapa? Karena kita kan tidak siap. Kita tidak lengkap untuk langsung masuk surga. Maka nanti minta kepada siapa kita tawasul? Tawasul itu kepada orang yang lebih soleh. Tawasul kepada orang yang lebih soleh. Minta doanya. Pak Ustaz, punten bisi ibu mungkin bapak daya di surga, bisi Ustaz terus di surga pangjahit boleh. Itu namanya tawasul. Dan itu apa? Itu namanya itu salah satu sifat daripada syafaat dari Allah. Ibu bapak nanti ketika tidak melihat saya, nanti ibu boleh doakan. Karena bagaimanapun ibu bapak pernah saya ajarkan ilmu itu. Aduh, itu ayah ya Ustaz di mana kene? Ku itu ya Allah, itu guru saya. Saya pernah belajar kepada beliau. Minta engkau jahit dia kalau masih di sana. Begitu, itu tawasul. Paham ya? Makanya anak amal soleh udah. Ibu nanti suami tidak ada di surga. Ibu masih ada harapan suami akan ke surga. Lalu tanya kepada Allah, Robbi, kenapa suami saya tidak ada di surga? Kata Allah, suamimu masih di neraka karena engkau soleh tidak membawa suami. Lalu ibu begini, silakan Anda berdoa buat suamimu apa? Ya Allah, aku minta kau jahit suamiku ke surga untuk menemaniku. Dijahit buku Allah. Tawasul. Ya. Ibu kudu biasa gitu. Nanti suami kalau sudah di surga, lalu kita belum ada di neraka atau belum ada di surga, masih di neraka. Lalu suami juga ditanya nanti. Terus masalah pamajikan masih di neraka. Nanti suami ditanya, sok rek ngadoakeun teh ke pamajikan. Terus salakina teh uyos lah cenah di ditu we. Iya. Abdi dak di dunia ge rudak sih namanya di akhirat rudak deui. Untung ini cikunya anu urang ngajahit anu itu geura. Bejaan ku ibu teh awas pasan teh. Lamun bapak geus ka surga jahit mamanya. Jeung salakina moal rudak di dieu geus. Ya, tidak benar. Karena apa? Karena itulah. Makanya ibu, bapak, orang yang sudah di alam kubur, dia akan mengurangi siksa kubur dan akan bertambah bebannya kalau melihat saudara-saudara dan anak-anak keturunannya di dunia seperti apa. Kan gitu, itu kan di alam kubur teh kadang-kadang menangis, kadang-kadang dia tersenyum. Sampai ada orang yang di alam kubur dia itu kemudian ataupun dia jadi ringan dan hilang siksanya karena apa? Karena melihat anak-anaknya dia itu apa? Lakukan 3 hal untuk bertawasul kepada kita. Maaf ya, ini bentuk wasolah silaturahmi teh iya. 1, orang yang di alam kubur nungguin kita. Ningali budakna di alam kudunya keur naon. Itu setiap hari itu. Ada yang menangis terus setiap hari, ada yang dia tersenyum setiap hari karena melihat anak-anaknya. Coba ibu, bangun orang tua kita Pak sudah tidak ada. Kira-kira orang tua kita dalam kubur lagi nangis atau lagi tersenyum? Kita sendiri yang menentukan itu. Kita sendiri yang tahu. Ya Allah, itu pun anak nomor 3 dosa wae ya Allah. Kata cuci secara. Ya Allah, pun anak nomor 2 meni soleh eta tingirangan siksana teh bugikeun ka apa? Apa yang dibutuhkan mereka dalam kubur? Cuma 3. 1 apa? 1 adalah dia butuh dari kita apa? Yang pertama, dia butuh li istighfari wala dikalaka. Dia butuh istighfar kita, doa dari kita. Coba kalau kita sudah meninggal dunia, orang tua kita seringlah di dalam sujud berdoa tiap sujud. Rabbana ighfirli wal walidayya. Orang tua kita senang loh. Di alam kubur senang loh. Ya. Saya tiap sujud berdoa untuk ayah, untuk bapak yang sudah tidak ada. Ya Allah, luaskan kubur ayahku, bapakku ya Allah. Ya Allah, ringankan kalaupun ada sesuatu yang memberatkannya dan ringankan dia ke surga ya Allah. Sambil Rabbana pilih. Ini orang tua gimana? Dia menangis di hadapan Allah dan ringan. Karena dia butuh itu dari anak-anaknya. Ya. Ibu nggak perlu anak sukses kalau tidak pernah berdoa untuk kita. Kalau budak jadi kepala dinas, jadi direktur, jadi kepala naon, tapi dia pernah berdoa untuk kita dah. Nah butuh itu, orang tua kita butuh itu. Ya, orang yang sudah meninggal butuh itu. Dia butuh istighfari wala dikalaka. Yang kedua apa? Dia ingin melanjutkan kesolehannya oleh anak-anaknya. Kira-kira kalau ibu biasa ngaji di sini, kira-kira udah ada nggak kelihatan anak kita yang akan melanjutkan kita?
Kalau belum ada, ibu minta umur panjang pada Allah agar bisa didik anak kita melanjutkan kita. Ini yang harus dipahami. Ibu biasa ngawas Quran. Tayanya sepuh gini Bu, dugikeun ka ngantunkeun ke tara lepes ngawas Quran. Da budak-budakna nu nuturkeun. Budak-budakna sugan anu hayang bisa maca Quran teh aya. Sekalibu kayak tadi si sepuh teh di alam kubur teh nangis dia berat karena anak-anaknya. Ya Allah. Nah, sanada mama da baheula asa maos Quran, ari budak-budak mah meuwih hiji acan. Nah itu, dia membutuhkan siapa yang melanjutkannya. Ada orang tua yang dia tiap malam tahajud. Tapi budak-budakna mah eueun ngararudah. Are-are we 9.000 teu puguh sampai orang tuanya. Nah, halarieu. Nah itu. Dan yang ketiga, orang yang ada di alam kubur perlu tawasul kepada orang yang ada dari mana? Yaitu dari sedekah yang dikeluarkan oleh anak. Sebab engke si kolot anu tos ngantunkeun bakal ningali budak anu resep sedekah jeung teu mana. Aya gini budakna teh pedit teh. Aya budakna teh bageur, teh eta bakal beda rezekina aja. Bakal beda rezekina. Begitu. Jadi itu akan terjadi. Makanya ternyata ada sebuah riwayat bahwa ternyata orang tua ataupun orang yang ada di alam kubur, dia kalau melihat anak-anaknya masih berebut waris, dia menangis di hadapan Allah. Jadi budak-budak masyarakat ini babu waris, itu orang tuanya minta, "Laula akhirtani ila ajalin qarib," ya aku minta kembalikan. Aku akan akurkan anak-anak saya. Apal kieu mah cenah moal ninggalkeun naon tuh eta dugikeun ka kitu. Makanya maaf ya, kalau ibu punya suami, punya siapa atau adik, kakak yang warisnya agak rumit, udah lepasin aja. Ngarah digampilkeun ku Allah. Daripada urang terus mudah-mudah tapi pihak sagala. Nepikeun ka paseha jeung lacik jeung adik. Ulah naon tah kolot anu geus ngantunkeun ceurik teh. Dan dia menangis bisa jadi beban nanti di alam kubur. Udah lepasin aja. Wios ari butuh mah keun we cenah neng masa ayana we. Sawios keun we da moal dibawa mau dikeun plong itu beres urusan beres. Ku Allah bakal lipat gandakan hartanya. Tapi lamun ku urang sarwana kieu sampai saya pernah ngurusin hartanya sampai 5 miliar Bu. Ternyata semua pakai pengacara, habis semua hartanya. Ya maksudnya dia bawa ini. Ya dia kan harus ada proses kan. Padahal atus dina Quran tos aya make jeung diproses deui. Orang yang kemudian warisnya itu kan udah ada di Quran. Budak lalaki sakit, budak awe sakit, tos beres tuturkeun Quran. Make jeung diproses pakai ieu pengadilan jadi riweuh. Akhirnya apa? Ya habis dengan sendirinya. Sampai aku usah kabeh terus nyanyi nyanyi atuh nah nyanyi Quran atuh. Da Quran mah beres. Ibu kayak sakit kan bae penting berkah. Daripada orang hayang badak tapi teu berkah sok. Nah akhirnya gimana? Ya begitu. Saya sendiri Bu yang mengalami. Begitu orang tua meninggal. Sok ayo kumaha? Kumaha? Sok nututkeun Quran we cenah cu. Bakal nuturkeun. Akhirnya beres. Enggak sampai 2 jam. Udah begini beres. Nah ayo sampai tahunan Bu. Karena apa? Aya nu ngaganyel. Tah kolot nu ngantunkeun teh ngadagoan mun can beres masih kene nangis di payunan Allah. Udah lepasin. Ibu kalau masih ada ya ini masih mengganjal di bawah ibu lepasin. Mangga dapirna. Mudah-mudahan abdi bakal gentosan ibu Allah sok kalau tidak ada keajaiban dari Allah saya yakin. Kenapa? Karena saya sendiri mengalami banyak jamaah yang begitu. Ustaz, tos saya ku abdi dipasikeun ka Puna Adi. Naon? Puna Adina merekat deweng. Keukeuh anjeunna teu narima hayang sakieu. Dipasikeun ku abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna cenah. Ku Allah dipasihan langkung kitu tuh. Janji dari Allah. Sebab kalau di alam kubur ngadoa ka Allah, ya Allah, nu ieu. Begitu dia meminta kepada Allah. Bukan berdoa, dia melihat anaknya gitu. Sampai dia mengucapkan laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, aku minta ke dunia wis erek mereskeun budak. Ya. Paham ya Bu ya? Sok udah ahli pengajian, tanamkan itu insyaallah. Saya yakin berkah ini. Kalau kita ikutin berkah. Ibu nanti suami punya bagian, kemudian bagiannya lalu dipermasalahkan begini-begini. Ibu mas tose, entong ngojok-ngojok teu goreng, bisi namahan teu barokah. Bapak atos we sadipasihanana, keun we, urang mah terima berkah, sok sakitu. Maaf, berkah itu lebih hebat dibandingkan dengan banyak itu aja.
Sebab loba mah cantang lamun teu berkah cantang tutumanina. Da gegebegan wae. Boga harta teu berkah mah gegebegan da kitu. Mata anu sacara mah tara gegebegan. Da eueuh pan. Gegebegan kumaha? Dan teu kudu mikiran naon sok. Sababunya ari anu teu boga mobil sieun mobil leungit mah. Oh ada eueuh mobil mah. Nggak bisa begitu kan? Kenapa? Karena itu saya ngomong ini real, bukan untuk diada-adakan. Karena orang yang dalam kubur menunggu kesolehan anak-anak itu namanya tawasul. Nah, dengan gitu silaturahmi itu namanya silah hukum. Nah, baru silah ini belum ke mana, belum ke rahimnya. Jadi bagaimana Ustaz? Ringankan mereka yang sudah tidak ada. Dan di jero kubur mah di alam kubur lain butuh popotohan luhureun kuburan. Daro di paroto luhuran kuburan kiranya make baju nuju usum teh nu kamari nu siga kurupuk. Kabeh kira urutan baju anu teh siga plastik geuningan. Ini urang teh jadi era naon itu make. Dan tadinya sugan teh urang we nu sorangan teh kemari nu kabehanan. Nah, baju naon anu teh. Ini eta. Terus yang beli baju itu nuju viral itu beli kabeh. Atuh lebaran teh Bu, kabehana siga plastik bajuna teh kabeh. Anu radariun mah anu lain asli, ari nu mahal mah anu asli. Katingali seger ieu nu lain asli. Da eta mah ya goblok kesan gajah. Jangan kudu dipake ngepikeun ka magrib ya sok. Ulah tadi ganti sia baju lebaran. Nah, urang sok turut muni dari urang we teh ganti. Padahal teh asup eta teh di tahun 80 ge aya. Nah, kerek viral ayeuna aya TikTok tah kitu. TikTok mah beres. Kantor. Ya, jadi itu ya. Jadi kita pahami dulu. Silah itu begitu. Ibu, bapak jangan khawatir. Kalau nanti kita menghadap Allah dan ternyata ibu tidak terlihat, saya akan doakan kepada Allah. Ya Allah, jamaah majelis taklim yang suka ikut, mudah-mudahan dia pun mengikuti kamu dan mengikuti Rasul. Insya Allah. Nah, udah ada bersih hati. Nah, ampun ada bersih hati. Ngarang ke ciliringan pun, pan aya hadisna meringankan di dunia, diringankan di akhirat. Dan apabila dia berdoa untuk meringankan akhiratnya, itu lebih dahsyat. Punten Bu, nya ibu tapi paling itu datang pamen teh maka tinggal aku singkuring teh dia. Oh, iya kantor sendiri ya. Di Najwa, iya kantor sendiri di TSN. Oh, iya kantor sendiri di mana? Da katingali wae di dieu. Manya usah teu ngadoakeun seutik-seutik aca. Ya. Insyaallah. Makanya saya selalu begini, kalau ada pengajian ibu-ibu, bapak-bapak ngabdi dari pengajian, saya kadang di kendaraan mau berdoa, ya Allah, panjangkeun di suana, sing sarehat, sing gampir rezekina, karena dengan mereka lah ilmumu selalu hidup, begitu. Ya, dan hayang ngabunya udah orakan para rawat heula teh. Tapi dah bisa gitu geuningannya. Kadang-kadang nu sore diheulakeun ku Allah teh. Tapi enggak apa-apa, yang penting ada regenerasi buat kita. Yang kedua, rahim. Ya, rahim ini artinya apa? Peranakan. Makanya disebut dengan rahim. Artinya peranakan. Dan rahim ini disebut kasih sayang. Itu ada 3 level. Pertama, ada kasih sayang karena dari garis agama. Dari garis agama. Coba ibu aja. Ibu lagi sholat. Contoh menuju pikniknya kemana we nya reka Ancol reka kemana ka bade ka kebun binatang ka Renten bade ka Pangandaran bade ka Lembang ka Ciater. Ternyata ketika kita di mushola sholat nyariin gigireun urang aya jamaah sok melu ngaji bareng da jawa nyambung hate. Ibu sok ngiring ngaosnya di Najwa muhun. Oh ibu sok ngiring ngaosnya di Dituk muhun cenah. Oh giringan syarat da jawa nyambung teh disebut teh rahim. Kasih sayang yang mendadak karena apa? Karena ikatan agama. Innamal mu'minuna ikhwatun. Fa'ala baina qulubihim. Ku Allah teh disambungkeun hati teh. Jangan nyambung itu kuku-kuku. Ya. Saya sampai lagi suatu tempat begitu aya do gaduh jemaah. Tau usah lucunya. Mohon habisnya tah eta teh buku-buku
yang sholatnya menggerakkan telunjuk begini. Kan ini ayo kieu. Begitu kita menggerakkan telunjuk begini, kikireun urang kikian dajo, sarua kikian. Ya, data buku-buku jual nyambung. Ibu gimana sana kikian? Ya gimana? Ya masih. Tapi itu kan apa? Dia nyambung, batinnya nyambung. Ini yang disebut dengan fa'alapa. Si hati disambungkan. Nah itu rahimnya begitu. Padahal cuma baru begini. Hanya melihat orang sholatnya menggerakkan telunjuk, tapi kusabab sarua ada jo hati teplong. Saya batu itu. Urang kikireun urang sholatnya kebetulan bikinnya sama. Plong eta teh. Kenapa? Di Arab atau di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi terkadang teu wau jeung urang, tapi jelema kikireun urang ngadak-ngadak hate teh jauh nyambung. Eta disebutna rahim. Hoyong uning di surga teh kitu hate. Di surga teh kitu hate jelema teh. Tah hate rahmat di surga teh kitu Bu. Naon? Moal anu ngewa, moal anu ngageunuk, moal cemburu di surga mah barebas hate teh. Sapertos urang nuju di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kan ini tuh mah tinggal nu salat nu kumaha we nih plong kana hate teh. Kadang-kadang urang ge mun papanggih teh jeung pamunten jami ieu teh, tah di surga teh kitu. Mun ibu ninggal urang Turki, urang mana oge dengan ujar rangkung marancung garis teh di surga ieu sarua. Bakal gitu. Aduh usah dah aku urang abisna demek moal nya. Begitu kumaha sana bakal robi kedulios pan ibu tuh matos teh sebut. Sawios. Demek ya mending ka surga daripada mancung di neraka. Dan dia mah sami kita mah di surga. Rek anu make prasker jeung nu ngangge skincare sami. Bukan lagi glowing dari surga. Ya. Nah itu rahim yang pertama apa? Rahim yang pertama karena ikatan garis agama. Garis agama. Ketika ada orang-orang ataupun ketika orang Palestina anak-anaknya dibantai, nyambung hati itu, yang hayang nyumang, karena ada garis atau garis agama yang dihubungkan dengan Allah. Padahal kita tidak tahu anak Palestina anak siapa. Orang sana anak siapa Bu? Tapi begitu kurang katingal dibantai ya Allah, ini ngageri hati teh hayang nyumang. Nepikeun kalau mau nyumang orang sampai kunut Bu ya meminta kepada Allah berdoakan agar mereka diselamatkan oleh Allah. Nyambung tadi disebutkan naon? Rahmat yang kaitan dengan rohim, kaitan dengan agama. Kaitan dengan agama. Siapa yang di sini sering keluar negeri ya? Gak perlu ngacu. Lain naon bisi era. Bisi era atau sama na ibu namanya ka eta sana Timor Leste. Ada sarua luar negeri ya bagiannya. Nah, ibu gini. Ibu kira-kira naik kereta. Jangan jauh-jauh ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand. Naik kereta we, aya nu ditium we, bareng da jauh hate teh asa aya batu. Tah kitu. Eta disebutna rahim eta. Urang kan jauh salama. Jauh salama. Ibu dari mana ya? Oh saya katanya dari Johor. Oh itu dari Malaysia. Makasih ya ada teman saya. Nyambung ya. Nyambung. Nah itu hebat. Maaf ya. Ini cerita saya. Saya lagi di bandara internasional di suatu negara. Saya kemudian tidak tahu mana jalan imigrasi. Begitu lungsur tina pesawat, kalau saya nyari lah diundang saya ngaji ke sana karena tidak ditemani. Begitu lungsur di bandara, batu barok itu, anu kajian gitu, karena dia punya tujuan. Sini boleh kemana? Aslinya sampai setak ini Bu, sampai aduh saya mau kemana? Ngobrol bahasa Inggris itu apa? Ya, aslinya karena bukan kalau di daerah Arab masih paham. Oh ini ngomongin, ini kan aduh kemana ini? Ayo kadir. Sini mareko, dituturun kadir. Kok itu dia? Ini malah jalan. Ayo abdi kemana? Aduh pacing. Saya Bu sampai naik tahlif anu ieu teh nu maju teh gini, anu kieu bibinya we nyiluat kumaha ieu we sing tetapi nah mana. Ya kenapa? Setiap orang yang keluar dari pesawat itu maharis. Itu tahun 2012 kabayang. Sim kuring ge can katingali kene beungeut hari tamu. Akhirnya begitu. Saya sampai 1 jam menunggu itu. Mana imigrasi? Kalau dulu itu kan ya nggak harus bahasa ini kan ya. Akhirnya mah babari ke dia kapungkur mah. Terbiasa gitu. Ya, bagaimana? Ada orang ibu-ibu udah tua itu. Iya. Ibu-ibunya udah tua. Eta geus si ibu teh jauh kieu we.
Bapak orang kayaknya orang Asia ya. Ya ada bahasanya gitu. Nyadosna kawas gitu ya. Bapak dari mana katanya? Bapak kelihatan bingung. Ya Bu saya bingung. Saya nggak bisa keluar. Ari asup bisa, ari keluar bisa. Karena kita asup ke mana? Asup ari keluar ke mana? Ya saya bingungin dari tadi. Ya takut kulintingan ya tinggal di peta tuh dah. Karena saya nanya tiap orang itu beda mancung karena bahasa Inggris begitu. Akhirnya aduh alhamdulillah ya orang Malaysia ibu-ibu. Dia juga senang. Bapak mau keluar ya? Iya. Bu kemana jalannya saya tidak tahu. Oh saya antar ya. Saya antar. Oh ibu mau keluar juga? Iya. Kenapa ibu baru keluar? Saya tadi ke toilet dulu. Aduh si gana bangun ini tihlah. Mau apa lagi gitu. Alhamdulillah sih ya. Mana yang kini gitu kan? Ya Allah alhamdulillah dia mau pipis itu kalau tidak pipis gimana? Saya ke toilet dulu Pak. Kalau biasanya saya langsung, tapi hari ini saya ke toilet dulu katanya. Oh iya, Bu saya antar ya, yuk diantar sama saya. Lihatin ininya katanya, paspornya kelihatan. Diantar Bu Andi nanti. Pulang dari doa asup gitu. Begitu asup, Bapak jangan ke situ masuk. Bapak jangan ke situ, itu bukan buat Bapak kan? Buat kemana? Itu saya itu. Lu ini wah kita. Akhirnya gini, Bapak, kalau mau lalu keluar mau imigrasi begini. Saya baru belajar. Namanya itu kita ngaos keluar negeri, balik kudu sorangan kabayang teh. Gaya pengawal. Untung si pun terbalik deh. Balik deh, kemana ada kudu keluar gelanya. Akhirnya saya keluar. Alhamdulillah. Itu maaf ya. Ini walau alam bisol. Makanya kita jangan sudon. Itu orang udah nunjukin saya sampai keluar, sampai ketemu dengan yang ngejemput saya. Itu orang nggak kelihatan. Padahal tadi tutur tuh. Dia kan musuhin gak gaya ngalir aslinya. Saya berkesimpulan begini. Kadang-kadang dia itu adalah mungkin malaikat menyerangan orang. Dan simpuling aneh. Begitu sudah saya dapat yang menemukannya, bapak jemput gigirin tadi teh ngalir tos teu aya ibu-ibu meta dan saya dilupakan mukanya sampai saat ini. Padahal biasanya mau jamin dulungan ingat wae jeung pamanten. Ini dilupakan sampai saat ini. 2010 sama si ingat itu ditolong sama dia. Orangnya kata. Tapi saya sudah nyambung sampai sekarang. Ya Allah, kalau dia itu orang muslim dan dia itu saudara kami, kalau dia sudah meninggal, mudahkan dia. Nyambung kan? Tapi kalau dia itu mungkin sesuatu yang dapat menolong saya, mudah-mudahan dia makhluk yang terbaik. Begitu aja. Saya nyimpulkeun tadi ngobrol begitu tos nabi teh aya salah. Rek nyimpulkeun kadang-kadang urang aya kitu teh aya nya. Kadang-kadang aya jelema jual torojo begitu ditinggali teh joleureun gitu. Itu kan begitu. Saya belajar dari guru saya di pesantren. Kadek Allah bakal nguji aya jelema nu kas ka urang teh siga nepi ka keseueun padahal eta teh keur ngadoakeun anjeun. Nyarojol we jelema teh teu wau jeung duka urang mah tapi torojo kade bisi eta teh keur ngadoakeun anjeun nu hati. Mata tong goreng kana kitu. Itu eta batur saagama teh kitu nya nyambung. Ayeuna mah moal deui da. Kudu mau batu lain bukan itu lagi. Ini atuh di stres kan. Di sama dasar jajalan di luhur teh lain tenang naon kumaha kaluar gitu. Alhamdulillah perjalanan hidup seperti itu. Yang kedua, ada rahim karena satu saudara. Kasih sayang karena satu darah. Mata sajelek-jelekna dulur rai rata tong ewa. Sampai begitu-gitu ge darah. Ya, baik itu dolim kaulah gitu baik tong didoakeun goreng. Sababna digitu-gitu ge sadara mah anger bakal nyambung di akhirat. Ibu buat teh apa? Nu bakal nulungan urang teh adi urang anu urang ngewa teh. Ya. Buat teh nu bakal ngajait urang teh lancik urang pas saya ada. Mata urang mah tong ngewa terus we lakukan kebaikan. Itu namanya rahman atau rahim. Silaturahim yang kedua yaitu keterikatan karena ada apa? Satu darah. Dan yang ketiga keterikatan karena nasab pernikahan.
Ibu jeung bapak kan lain-lain. Geus kawin bagi nambung ya. Kan tadi mah batur udah. Mun batur teh. Ibu punya suami, itu orang lain itu. Begitu nikah jadi nyambung. Ada rahmat. Jadi makanya nanti ada aturan dalam rumah tangga karena ada rahman Allah, ada rahim Allah. Makanya nanti ada apapun yang berkaitan dengan suami istri itu akan menjadi pahala dan dosa. Karena apa? Berkaitan dengan ini silaturahmi. Jadi silaturahmi itu hiji tawasul ku amal soleh, nu kadua yang menjadikan kasih sayang itu tiga karena keterikatan agama, garis keturunan, garis pernikahan. Garis pernikahan. Maaf. Ibu menikah, tadinya punya ibu satu jadi dua. Sebab ibu dicarogi ulah hiji. Punya bapak satu, sekarang jadi dua. Karena bapak dari suami kita. Dan kita punya uang tadinya dari kita, begitu dari suami jadi. Kan eta nama wa ta'sa'aluna bihi wal arham. Begitu sudah menikah namahan tah tidinya. Makanya kesimpulannya adalah apa? Silaturahmi itu mengajarkan kita untuk saling memaafkan. Walaupun ada kelemahan dan jangan memain sampurna sakit itu. Coba beresan dirata. Iya cimpol hati insya Allah. Ya. Ibu sambil saya jawab pertanyaan, silakan ada tim dari Najwa untuk ini dakwah anti tahfidz. Maka so. Ya. Mana? Ibu kali ini. Atau ya atau udah lebaran? Udah. Bisa baca. Sambil berjalan aja. Ini ada pertanyaan, apabila seorang suami sudah tidak bisa memberi nafkah lahir, terus apa pertanyaannya? Oh, apakah istrinya berdosa apabila menolak memberikan kewajiban sebagai seorang istri? Oh, balas dendam. Sumuhun, itu tarang ngaresekoan begitu minta, oh tidak bisa. Ya, ada uang, ya, gitu kan? Oh, ada uang, nanti aku sayang. Tidak ada uang, abang ditendang. Ini kan bukan transaksional seperti pelacur. Kalau ibu tidak melayani, bukan karena dia tidak memberikan nafkah lahir. Alasan tidak melayani itu jangan ke situ. Ya ibu ada masalah aja. Apakah tidak nyaman batin, ataukah ada sesuatu yang ataupun ada medis, faktor medis, begitu, atau mungkin ada sesuatu yang mungkin ibu mengganjal, bukan karena ini. Kalau begini jadi transaksional. Nanti jadinya seperti PSK. Begitu. Padahal itu kan suaminya. Tapi ibu boleh menolak kalau ada alasan secara logis. Saya kira itu tidak perlu dibikin kerumetan. Yang penting nanti ketika ibu menolak apa logiknya. Tapi kalau alasan ini nggak boleh, nggak boleh. Sok ada terhela. Lalu suaminya ada golosor aja. Sok atuh aing mah. Nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Paham ya? Ibu melayani suami itu harus betul-betul ikhlas. Nggak boleh terpaksa, nggak boleh. Kalau ada sesuatu yang mengganjal, tinggal dikomunikasikan. Dan suami pun tidak boleh egois untuk memaksa ingin pada suami istrinya ada sesuatu yang tidak memungkinkan untuk melakukan itu. Sebetulnya komunikasi. Nukieu mah kudu jadi ribut, komunikasi we ngobrol. Nah, dari masalah internal. Ya, seperti itu. Ada lagi yang lain silakan. Dua pertanyaan lagi. Maaf Bu Haji. Satu. Pak Bete. Assalamualaikum. Salam. Bete pada intinya tentang fitrah banyak kemarin. Bete
di tentang ini. Tadi teh kita mana Aisyah teh pada kita di tempat pengajian gitu. Aisyah aja teh nah kenapa nama dia dia tinggalna apakah memang harus itu Pak? Sebetulnya tidak ada syarat. Ibu kalaupun tinggal di daerah ini kurba ataupun fitrahnya di kampung itu tidak ada syarat. Yang wajib itu kan mengeluarkan fitrah, bukan menentukan tempat. Tapi biasanya ada begini, orang tua dulu itu, nah, ulah naon hari dahar di batur, hari di dia gitu teteh. Orang tua dulu begitu biasanya. Senang ngeunah we cenah tingali di batur cenah di dieu tempo kotorna tah atuh bersihkeun teh di dieu. Saya kira ibu kalau ibu punya 10 anak atau 10 dalam keluarga bagi 2 aja di sana 5 di sini 5 supaya tidak jadi masalah seperti tadi. Ya. Saya kira itu. Mana Bu Haji? Waalaikumsalam. Yang sakit atau yang gimana harus dua-duanya itu bikin ngomong tapi kan dulu tempatnya hamil ya ini mah harus dua-duanya itu yang satu karena alasannya apa yang itu sakit? Supaya abdol. Aduh kalau supaya abdol mah gini aja. Kan sholat subuh 2. Numpul gerjak-jak 8 atuh. Ya. Jadi agama itu tidak bisa dibawa logika. Ya, agama itu adinu laisal akal. Agama itu nggak bisa logika. Ibu, kalau ibu yang harus kodok, jangan didobel fidyah. Kalaupun harus fidyah, jangan jadi kodok lagi. Nah, jadi dalam konteks ini nggak ada abdol dan tidak abdoliyah, tapi mengikuti aturan. Contoh, ibu yang hamil apa? Fidyah. Tapi kalau dia itu kemudian melahirkan, nipas, jadi kodok. Begitu aja. Mangga we ibu ambil yang itu. Asna mah anda ngerasa sempurna, bisi dunia Quran. Kalau begitu semua nanti agama pakai begitu nggak akan sempurna. Nah saya gitu ya. Jadi bahasa abdoliyah itu bahasa untuk membuat sesuatu yang baik. Padahal udah aja cukup aja. Ya. Enggak. Memang dirasa-rasa ditinggal-tinggal sekolah yang brengsek banyak umur. Iya. Paranormal ya. Apa itu nama Kalau kita ya. Nah, gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang filosofi beragama begini, bu puntennya jami tinggal anu terpercaya ka Allah baleunghan dan umurna panjang sarehat sabab don kan loba duit rian saeutik itu mah aya langsung ubarna. Tapi satu, Allah ngambil orang soleh lebih cepat, ada kemungkinan supaya dia tidak terlalu lelah di dunia. Tong capek teh cek Allah teh cukup lah 70 tahun tong capek teh Anda udah soleh tinggal menikmati di akhirat dan Allah memperpanjang dia untuk membuat dia lebih lelah. Itu cara berpikirnya begitu. Tinggali ada celama. Saya maaf ya, saya tidak akan ngomong. Saya punya teman mau diceritakan ulang mana nama kata saya itu mesti dikade tos dicacat mas takana tos sampai anak tos di keluar dari penjara dan hanya kene umurna dikesakin sampai pernah terjadi dia itu dicacat lima ya sampai lima ya pedang betul tadi dikesakin buat apa? Bujang-bujang sholat
pegawai begitu, Pak. Madok gitu kan. Tapi ternyata itu bukan orang lain, itu teman sekolah. Tapi kenapa? Saya berkesimpulan, muridnya Allah teh keur memperpanjang siksa, dipanjangkeun. Dan itu lamun tos ka rumah sakit teh, ibu sasasi, cager, sugar teh tobat gitu deui. Anjing teh aya nya cager, begitu. Ini bukan bohong. Saya sendiri yang tahu begitu. Nah, akan dua. Lamun anu soleh panjang umur, ada kemungkinan Allah supaya Anda tidak lelah. Kalau ada orang yang tidak soleh panjang umur, Allah ingin memperpanjang siksa. Dan ada peluang juga mungkin bisa bertobat. Begitu, mungkin bisa bertobat. Ayah jadi nu ngabunuh 88 jadi 100, kata ayah. Ya, artinya kita berdoa yang terbaik saja. Saya kira itu Ibu, Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Doanya dari semuanya, mudah-mudahan kita terus sehat ya. Dan saya pun minta doanya. Sekarang lagi buka wakaf sibel air untuk santri di pesantren holistik. Jadi kita sedang buka, kemarin sudah 1 sumur, sekarang buka sumur lagi karena emang yang kemarin belum beres, belum mencapai target. Minta doanya semua dukung kebaikan-kebaikan ya. Insya Allah lagi sudah berjalan 1 minggu ya. Jadi nanti kalau Ibu ada kebaikan, nanti si airnya dipakai untuk santri, untuk pengunjung, itu jadi jariah bagi kita semua sampai nanti kita diringankan oleh Allah. Yang program Najwa dukung, yang program yang lain juga dukung, dan jangan berpikir suni sedekah wae entoh bisi dieureunkeun rezekina kuat ya. Urang berpikir mudah-mudahan ada